Nah, ya sudah tampak. Halo, sudah tampakkah PPT-nya? Sudah, Sudah. Prof. Ya, Prof. Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini itu materinya tentang recording dan evaluasi IB. Eh, Kalau selama ini kita sudah banyak belajar tentang inseminasi buatan, kemudian berbagai macam inseminasi buatan ya, pada berbagai macam hewan atau ternak. Nah, kalian nanti kalau mau penelitian itu banyak gitu ya yang bisa diteliti dengan adanya teknologi inseminasi buatan ini, yaitu bagaimana mengotak-atik diluternya gitu ya supaya diluter itu apa pelarutnya ya supaya bisa lebih kualitas spermatozoanya itu lebih tinggi bagaimana gitu diupayakan. Nah, itu melalui materi-materi perkuliahan IB ini bisa kalian kembangkan untuk suatu penelitian gitu ya. Sekarang kita melakukan evaluasinya dan bagaimana recordingnya, kita pencatatannya. Sebab selama ini apa namanya kurang gitu ya, terutama peternak itu kurang melakukan kalau peternak apa itu lokal gitu ya, tidak seperti peternakan yang modern. Kalau peternakan modern itu kan semuanya sudah secara digital. Jadi ada sapi lewat gitu aja ya dengan kita kamera yang diarahkan kepada sapi tersebut sudah akan keluar semua datanya tentang sapi itu mulai dari tanggal masuk, tanggal diberikan, program apa aja yang dilakukan, wis pokoknya semuanya langsung tercatat sampai berat badannya dan semuanya itu langsung muncul secara digital. Jadi kalian itu kalau sebagai dokter hewan kalau bisa nanti magangnya gitu misalnya coba magang di peternakan modern seperti Greenfield atau kalau di Grati itu di mana ini Garut itu juga ada peternakan besar sampai lebih dari 10.000 ekor sapi perah. Nah, kalian itu bisa belajar banyak di sana gitu ya. Kalau ingin nanti mau magang di sana, coba nanti saya hubungkan dengan apa namanya yang ada di sana di Garut ya. Kalau mungkin di Greenfield nanti coba tanya dosen yang lain, bisa nggak magang di sana gitu ya. Nah, supaya kalian tuh belajar yang modernnya, nggak hanya yang di kandang-kandang peternakan rakyat saja gitu ya, supaya kalian tuh bisa terbuka gitu ya. Terus kemudian nanti siapa tahu kalian itu nanti bisa mendirikan peternakan modern itu juga gitu ya, amin gitu ya. Jadi karena apa? Untuk magang itu kan bisa mendapatkan SKP ya, SKP banyak SKP selain jadi kita tidak mengejar SKP-nya saja, tetapi juga mendapatkan ilmunya. Siapa tahu juga bisa untuk dilakukan penelitian di sana, gitu ya. Oke, jadi saya berharap mahasiswa ini selalu semangat, gitu ya. Apalagi ini ada program ini. Saya sedang mendaftar kemarin, alhamdulillah lolos untuk abstrak, lolos abstraknya ya, untuk program Patriot di Manokwari, Pravi. Nah, itu ternyata lumayan untuk honornya dari alumni. Jadi sekarang ini pemerintah itu menyediakan banyak alumni-alumni yang belum bekerja gitu ya. Nah, itu bisa di sana, ditempatkan di sana, satu bulannya itu dapat 11.600.000. Terus kemudian itu di luar apa namanya rumahnya gitu ya, kontrak rumahnya di luar makannya. Nah, itu dapat bersihnya segitu gitu ya. Nah, ini saya mohon doa kepada para mahasiswa yang hadir ini supaya nanti hari ini mudah-mudahan saya menuliskan proposal fullnya supaya bisa mendapat pendanaan. Kalau selama ini saya dulu pernah cerita mendapat pendanaan itu dari penelitian ya, penelitian-penelitian akhirnya saya bisa mengajak mahasiswa S1 20 orang, mahasiswa S2 10 orang gitu ya. Tapi ternyata saat ini sedang ada efisiensi gitu ya, mungkin untuk MBG itu ya. Jadi dan termasuk dana penelitian itu
Jadi akhirnya dari 1.000 dosen UNER, coba dibayangkan 1.000 dosen UNER itu mendaftar penelitian, pengajuan penelitian, ternyata yang mendapatkan pendanaan itu hanya 80 orang gitu ya. Jadi ya termasuk saya akhirnya tidak bisa mendapatkan. Nah, akhirnya banyak ya yang datang ke tempat saya kemarin yang sudah mendapatkan pembagian dosen pembimbing ataupun bukan saya sebagai dosen pembimbing yang ingin mendaftar, saya mohon maaf karena ternyata tadi karena efisiensi akhirnya tidak bisa mendapatkan. Padahal dari komentar reviewer, jadi kita itu bisa membaca komentar reviewernya ya dari proposal yang saya ajukan. Nah, itu saya ngajukan tuh untuk mahasiswa S2 itu 4 orang. Terus mahasiswa S3 1 orang. Untuk saya sendiri yang biasanya nanti dikerjakan oleh banyak mahasiswa itu, ternyata semuanya tak satu pun ada yang diterima. Begitu ya. Ya sedih semua lah, hampir semua dosen UNER karena eh, kan nggak bisa membantu mahasiswa lagi gitu loh. Gimana kita bisa membantu mahasiswa ya kan kita sendiri tidak mendapatkan penelitian itu. Jadi mohon maaf kemarin yang datang ke tempat saya terus kemudian WA saya juga minta doanya ya kan kepada kalian semua supaya bisa diterima ternyata ya itu tidak diterima semua. Yang diterima untuk saya alhamdulillah pengmasnya. Jadi saya mengajukan pendanaan pengmas. Nah, itu dari 200 lebih dosen UNER yang mengajukan, cuma 10 yang diterima. Coba bisa dibayangkan gitu ya, adik-adik mahasiswa. Jadi ya, ya sudah, apa namanya, harus bisa diterima atau demo lah gitu ya. Karena ternyata nggak tahu dialihkan kemana itu pendanaan itu semua. Sehingga kita semua ya kelabakan lah. Bahkan di di FKH UNER sendiri kita dengar semua setiap fakultas itu ternyata karena ada efisiensi ini maka ditarik kembali berapa ratus juta gitu loh ya atau miliar ya diambil dananya yang sudah diberikan di dana RKAT itu ditarik kembali oleh Rektorat UNER karena ya ini tadi program efisiensi. Kemudian kita juga tahu kita ini kan BHMN ya sudah itu akhirnya harusnya BHMN itu bukan berarti kita ini mendanai diri kita sendiri semua kan gitu. UNER itu dianggap akhirnya oh bisa mendanai sendiri semua gitu ya. Nah, akhirnya ya kelabakannya di situ gitu ya. Entah entah di mana ini apa namanya kesalahannya gitu ya atau kekurangannya kok akhirnya jadi tambah tambah rumit lah untuk soal pendanaan ya sudahlah. Makanya tapi adik-adik tetap harus semangat gitu ya. Makanya tadi pola pikirnya harus diubah. Oh gimana ya supaya tetap bisa survive meskipun kondisi negara ini sedang tidak baik-baik saja gitu misalnya. Nah tetap bisa penelitian. Nah misalnya dengan magang-magang tadi, magang ke berbagai tempat, kemudian kita bisa mendapatkan data dari sana. Nah itu kan sudah mengurangi daya pengeluaran untuk penelitian, kalian bisa magang di sana. Biasanya kalau magang itu kan juga dapat makan dari sana ya, cuman transportasinya mungkin harus bayar sendiri menuju ke sananya gitu ya. Nah itu saya berharap mahasiswa tetap semangat masih bisa gitu ya untuk melakukan penelitian-penelitian. Saya lanjut ya, itu tadi pembuka. Oh ya saya belum cerita yang Patriot, nanti aja kita cerita. Lanjut lagi. Oh, bagaimana supaya bisa oh gini ya, oh ini tadi ini ya, terus sekarang ini ya. Recording. Recording ini apa sih definisinya? Adalah suatu usaha peternakan gitu ya untuk mencatat baik itu kegagalannya atau keberhasilannya dari suatu peternakan itu gitu ya jangan sampai nanti hanya salah satunya sehingga kita tidak bisa mengukur ini benar-benar berhasil atau enggak. Nah contohnya adalah peternakan rakyat gitu ya yang biasanya hanya diambil sambil lalu. Nah padahal kan kepinginnya kita ini bisa berhasil untuk mensejahterakan masyarakat kan gitu ya. Tapi ternyata kalau masyarakatnya kurang ilmunya, pendidikannya misalnya, maka
akhirnya terus tidak melakukan hal ini, nah, recording ini, atau hanya mencatat salah satunya saja. Nah, ini yang harus dibetulkan. Mencatatnya adalah baik kegagalannya atau keberhasilannya. Kemudian melakukan pencatatan pada tiap kejadian yang dialami dan setiap tindakan yang dikenakan terhadap ternak tersebut. Ini jadi sebenarnya nggak hanya sapi ya, semua peternakan harus kita catat apa yang dialami, kemudian apa tindakan apa hari itu. Misalnya kalau perunggasan kan harus di apa sterilisasi dulu kandangnya. Terus apa saja bahan-bahannya yang untuk sterilisasi. Karena nanti ternyata kalau kurang bahannya untuk mensterilkan kandang tersebut, akhirnya apa? Loloslah suatu penyakit. Nah, itu akan apa menyebar ke kandang tersebut sehingga hewannya semua mengalami apa infeksi ya, karena suatu virus atau bakteri karena tindakannya yang kurang tepat untuk program sterilisasi. Demikian juga untuk sapi, misalnya kalau ada teknologi reproduksi yang hendak kita kenakan. Nah, kalau nggak dicatat kan nggak tahu sapi mana yang mengalami apa sinkronisasi birahi, sapi mana yang waktunya untuk dilakukan inseminasi buatan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tentu akan menyebabkan kegagalan gitu ya dari reproduksi dan akhirnya gagal berproduksi ya tentunya akan merugikan peternak. Jadi apa tujuannya recording itu? Tahu status dan jumlah ternak gitu ya. Jangan sampai ya peternak cuma punya 10 ekor nggak tahu kalau satunya dicuri orang. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian jumlah ya untung atau kurang penentuan sikap petugas agar bertindak cepat dan tepat, ini mengurangi resiko tindakan dan bisa sebagai sarana untuk seleksi. Jadi kita tahu, oh dari 10 ekor itu adalah ada satu yang infertil gitu ya, sehingga perlu kita kaling, perlu kita keluarkan. Nah, itu kita tahu jangan sampai merawat sapi itu kondisinya dia tidak fertil gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi. Nah, itu maka harus kita tahu gitu ya. Baik, sekarang terkait masih recording. Jadi recording ini ada dua ya. Ada secara individu dan ada recording secara kelompok. Dan ini tentunya menentukan maju mundurnya program IP pada betina, baik pada individu itu sendiri atau pada kelompok ternak. Itu kemudian di peternakan, di daerah, di wilayah, bahkan nasional. Nah, ini yang saya cerita apa namanya program Patriot tadi. Kalian nanti bisa cari googling sendiri program Patriot. Jadi UNER ini baru tahun ini ya mengikuti program Patriot. Ini dari Kementerian Transmigrasi. Jadi mereka apa Kementerian ini memang ingin meningkatkan apa namanya kesejahteraan masyarakat dari transmigran gitu ya. Tetapi karena itu memerlukan gitu ya, memerlukan ahli-ahli di bidang tersebut atau nanti ada kebetulan di Manokwari itu ada kelapa sawit gitu ya, juga ada ternak potong. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan peternakan sapi potong tersebut, baik kemudian sapinya, kemudian apa namanya ini pemanfaatan apa kelapa sawit ini sebagai pakan ternak karena selama ini tidak dioptimalkan gitu ya untuk pakan ternak. Nah, itu bagaimana? Nah, itu memerlukan para ahli-ahli. Maka akhirnya tahun ini UNER baru ikut gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu IPB, UGM, ITB, UI itu sudah semua. UNER baru sekarang terlibat. Nah, makanya akhirnya kemarin kita mengajukan abstrak, alhamdulillah lolos untuk abstrak. Saya mohon doa juga untuk bisa lolos mengajukan untuk apa namanya full proposal. Sehingga tujuannya tadi adalah satu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Jadi ini bukan wilayah yang perang-perang itu bukan ya.
Terus kemudian apa namanya meningkatkan juga alumni. Alumni-alumni yang belum bekerja itu dari masing-masing apa ketua Patriot ini proposal itu di UNER itu ada 20, nah, minimal itu ada 5 alumni yang bisa bekerja di sana. Alhamdulillah saya ini sudah menghubungi 3 mahasiswa, 3 alumni berkenan, jadi masih terbuka lagi 2 alumni gitu ya. Nah, nanti alumni ini bisa memilih gitu ya, apa namanya, ketua-ketua Patriotnya TEP ya namanya. TEP ini program apa TEPP-nya Patriot. Nah, itu transmigran ya, terus P-nya itu Patriot. Nah, nanti untuk bersama-sama bekerja di sana gitu ya. Bekerja di sana bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, membangun gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita kembali sini. Kembali ke sini. Oh ya, untuk apa tadi kalau untuk tiketnya itu PP dibiayai. Dan untuk tahap yang pertama ini adalah selama 5 bulan. Nanti tahap berikutnya adalah selama 7 bulan di Manokwari. Jadi alumninya ya harus tinggal di sana, nggak boleh pulang pergi kan gitu nanti nggak bisa itu seperti semacam KKN ya, tinggal di sana. Kemudian tapi kalau KKN kan nggak dapat honor. Nah ini dapat honor 11.600.000 bersih gitu ya. Kan cukup menjanjikan gitu ya bagi apa namanya alumni, tetapi ya harapannya saya juga berharap bisa membantu para transmigran. Jadi apa namanya kalau selama ini oh mungkin saya tidak diterima untuk pendanaan penelitian sama yang maha kuasa, mungkin saya itu dialihkan untuk kesejahteraan selama ini kalau untuk kesejahteraan mahasiswa gitu ya. Sekarang ini bagaimana untuk kesejahteraan transmigran dan alumni. Mudah-mudahan ini apa niat baik ini apa dihijabahi oleh Allah gitu ya. Baik, siapa tahu nanti kalau terus berlanjut program ini, nah kalau adik-adik nanti sudah lulus bisa gitu ya, bisa ikut program tersebut. Kita lanjut. Jadi ini sudah. Nah, recording itu menilai apa sih? Menilai satu keterampilan inseminator. Jadi kita tahu, oh ternyata inseminator A ini sampai berulang-ulang kali itu nggak pernah berhasil, ya kan? Nah itu ada catatannya. Makanya dengan catatan ini kita akan tahu, oh nanti apa namanya inseminator ini kita ganti aja kalau kita mau meng-IP minta yang sering berhasil yang A gitu ya. Satu kali IB langsung berhasil. Ya sudah kita minta yang A ini gitu ya. Jadi ini akan kita tahu. Kemudian kesanggupan peternak untuk deteksi birahi. Nah, ini yang sering terlewat. Peternak itu apa ya, yang kalau nggak sungguh-sungguh hanya untuk sampingan saja gitu, oh dapat bantuan sapi gitu ya, tetapi nggak sungguh-sungguh akhirnya nggak mau belajar deteksi birahinya, apa ya, nggak dia nggak tahu gitu ya, atau pura-pura nggak tahu atau mengabaikan saja, padahal untuk deteksi birahi itu adalah kalian tahu semua adalah abang, abuh, anget, bengah-bengah kan gitu ya. Nah itu harus yang abang, abuh, anget itu adalah mukosa vulva. Jadi bukan vulvanya. Jadi kalau ada vulva seperti ini harus kita kuakkan begini, kita buka. Baru kelihatan abang, abuh, angetnya gitu ya di pada mukosa vulvanya. Itu untuk deteksi birahi yang kadang diabaikan oleh peternak. Sebab kadang itu nggak terlalu kelihatan birahi nggak bengah-bengah gitu ya, nggak bengok-bengok gitu ya, tetapi sebenarnya dia estrus. Nah, ya itu harus kita kuatkan atau terus kemudian keluar leleran beningnya tanda dia estrus itu keluarnya malam hari sehingga waktu pagi hari itu sudah tak tampak lagi. Padahal kita beranggapan bahwa ternaknya oh tidak birahi karena nggak keluar leleran bening. Nah, ternyata leleran beningnya itu keluar pada waktu malam hari, gitu ya. Kemudian sebab-sebab kegagalan.
dari pejantan dan betina. Nah, ini kita tahu kegagalannya itu dari mana, yang jantan atau yang betina gitu ya. Terus hasil inseminasi dan efisiensi reproduksi betina. Ini kita akan tahu hasil inseminasinya bagaimana gitu ya. Kemudian sehingga kita tahu efisiensi reproduksinya itu tercapai atau tidak kan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perkiraan gitu ya. Eh, Baik, kemudian perkiraan kelahiran, kemudian pemasarannya. Kita akan tahu nanti pemasarannya. Nah, makanya itu dengan catatan ini kita nanti juga akan tahu sebaiknya untuk sapi potong misalnya itu kita paskan gitu ya waktu pemasarannya penjualannya pada saat Idul Kurban seperti ini gitu ya pada hari Idul Kurban itu. Kalau kita nggak tahu perkiraannya akhirnya apa ya merugikan kita. Kalau kita ingin untung maka harus tahu perkiraan kelahiran, kemudian kita memperkirakan pemasarannya. Kemudian kita juga bisa menilai informasi silsilah anak yang dilahirkan. Ini anak dari keturunan pejantan yang mana, kan gitu ya. Sehingga kalau kita mau melakukan perkawinan lagi, ternyata pejantannya yang unggul dari catatan recording itu kita bisa meminta kode dari semen beku pejantan tersebut gitu ya yang bagus gitu ya. Baik, recording yang baik. Jadi datanya itu bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya dan selalu update tiap harinya gitu ya. Kemudian, nah ternyata di Indonesia recording itu masih rendah. Nah, terutama yaitu di peternakan skala rakyat. Nah, itu yang harus diubah. Ini nanti mungkin yang juga saya terapkan di Manokwari kalau memang proposal diterima supaya recording itu betul-betul diperhatikan gitu ya. Jadi kenapa? Karena satu, peternak pendidikannya masih rendah. Kemudian peternak kurang perhatian terhadap sistem recording, jumlah ternaknya sedikit, kemudian ternaknya juga belum untuk breeding gitu ya, atau untuk pembibitan itu belum dilakukan hal yang demikian. Lanjut lagi. Nah, kartu IB itu rangkap dua. Untuk ini hanya kartu IB-nya saja ya, yaitu disimpan oleh inseminator dan disimpan oleh peternak. Jadi jangan sampai kita itu nanti nggak punya catatan hanya inseminatornya saja. Nah, bisa-bisa kita dibohongi kan gitu ya sama inseminatornya. Tapi kalau kita punya catatan sendiri, nah inseminatornya kan nggak bisa main-main gitu ya. Kemudian mencatat kartu umum ini mencatat semua sapi yang di IB, terus kemudian disimpan di kantor inseminator gitu ya. Kemudian yang fakturnya rangkap tiga ini disimpan oleh peternak, kemudian oleh inseminator, dan tiga oleh dinas. Nah, oleh karena itu kalian kalau mau melakukan penelitian, kalian misalnya berasal dari daerah mana gitu ya, yang ada dinasnya, yang ada KUD-nya, nah kalian tuh bisa melakukan penelitian di sana berdasarkan apa data-data recording yang ada di dinas tersebut. Kemudian dicocokkan dengan data yang ada di peternak, kemudian juga kuesioner pada peternak, kuesioner pada inseminator. Nah, itu kalian bisa optimalkan untuk
pelaksanaan penelitian kali ya, sudah menjadi sumber ide gitu ya, sumber data. Lanjut lagi, pencatatan reproduksi. Jadi pencatatan reproduksi ini meliputi apa saja? Nama dan alamat pemilik sapi, kemudian identitas sapi, sapi betina, nama, nomor, dan yang penting lagi adalah gambar atau fotonya. Itu bila perlu di, ada ya, tampak di catatan tersebut. Kemudian intensitas gejala birahi, nama atau nomor pejantan yang semennya digunakan, kemudian IB pada waktu sebelumnya itu kapan, terus berapa kali di IB sehingga akan ketahuan kan. Kemudian kegiatan reproduksi sapi umum itu apa, tanggal pelaksanaan IB untuk IB berikutnya misalnya, nama atau paraf inseminator. Nah, ini semua gitu ya bisa kalian kerjakan. Nah, kalau secara digital enaknya nggak memakan banyak kertas kan gitu ya. Kita tinggal memasukkan data itu gitu ya. Sudah siap, tidak perlu berlembar-lembar kertas gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah keluarnya cairan bening. Jadi kalau sapi itu estrus, maka akan keluar cairan bening ini. Nah, eh, untuk tapi terkadang cairan bening ini keluarnya adalah malam hari sehingga tidak tahu. Maka untuk mengetahui sapi itu estrus atau tidak, ini kita kuakkan seperti ini. Nah, maka akan terlihat kemerahannya tersebut gitu ya, abang-abang angetnya tersebut. Kalau masih ada sisa leleran bening biasanya akan keluar kalau dibuka begini. Terus kemudian klitorisnya yang tampak putih pada bawah dekat cairan itu akan muncul gitu ya, muncul seperti itu. Karena kalau pada sapi klitoris itu tidak muncul seperti pada kuda keluar dari vulva, enggak ya. Hanya kalau dikuakkan begini dia akan terlihat gitu ya klitorisnya. Kita tahu klitoris adalah identik kalau pada pejantan adalah apa? Penis dari pejantan, gitu ya. Kemudian setelah kita recording, kita coba melakukan evaluasi hasil IB. Nah, ini bagaimana gitu ya. Jadi landasan kesuksesan operasional program IB itu ya adalah mampu mempertahankan fertilitas ternak agar tetap tinggi. Jadi apa istilahnya? Setiap tahun itu sapi beranak satu kali. Ya, jangan sampai terlewat lebih dari satu tahun. Nah, itu nanti akan berarti fertilitasnya terjadi penurunan gitu ya. Kemudian banyaknya kawin berulang atau disebut repeat breeder. Nah, repeat breeder ini berbagai macam penyebabnya. Nah, ini bisa kalian apa namanya ulas untuk apa namanya skripsi ya, penelitian repeat breeder ini. Kenapa penyebabnya? Nah, itu banyak hal itu bisa datanya bisa kalian dapatkan di apa namanya KUD. Kalau kalian rumah kalian dekat KUD atau meskipun rumahnya tidak dekat KUD, kalian bisa di KUD manapun gitu ya ke sana kemudian melakukan penelitian di sana ya terkait repeat breeder ini. Kemudian inseminator. Inseminator ini bisa dievaluasi ya dari inseminator ini stronya, kemudian waktunya, tenaga, transportasi ini akan sangat merugikan tentunya bagi inseminator. Juga akhirnya inseminatornya dikenal tidak apa ya, tidak canggih gitu ya karena berulang kali sehingga itu akhirnya merugikan namanya sendiri, nama baiknya kan gitu ya. Kemudian peternaknya apa? Ya rugi pakannya. Misalnya siklus birahi saat ini tidak dilakukan IB, gitu ya. Maka untuk melakukan IB itu menunggu 21 hari berikutnya, menunggu siklus berikutnya. Siklus berikutnya lupa lagi atau terlewat lagi, nunggu lagi 21 hari. Begitu seterusnya. Loh, bisa bangkrut peternakan tersebut. Karena apa? Pakannya diberikan terus, pakan
tetapi tidak bisa menghasilkan anak, tidak bisa menghasilkan produk dalam hal ini, tidak bisa menghasilkan pedet, tidak bisa menghasilkan air susu. Nah, itu kan akan sangat merugikan. Tentunya akan rugi waktunya, ya toh, peternaknya rugi berbulan-bulan hanya menunggu tidak tanpa hasil gitu ya. Rugi tenaga ya toh, untuk merawat sapinya tersebut. Rugi banyak hal gitu ya. Makanya nah, ini perlu dilakukan evaluasi. Kemudian apa hasil evaluasi IB itu? Adanya adalah non-return rate NR atau NRR ya nyebutnya, tidak kembali birahi. Kemudian conception rate, angka konsepsi, angka kebuntingan, berapa sapi yang di IB itu menghasilkan kebuntingan kan yang bunting berhasil dari bunting. Terus service per conception, berapa kali di IB sehingga berhasil gitu ya. Kemudian calving rate. Nah, kita bisa menghitung angka kelahirannya. Jangan-jangan bunting tapi terus abortus atau abortus waktu masih muda, umur kebuntingan muda. Akhirnya kan ini calving rate-nya turun. Kemudian calving interval, jadi interval beranak. Harusnya kan tiap tahun, ternyata tiap 2 tahun, loh kan rugi. Ya, tuh rugi selama setahun memberi makan anak, memberi makan sapi tersebut tanpa menghasilkan keturunan, tanpa berproduksi, gitu ya. Jadi ini hasil IP ini ada 5. Kalau kalian nanti penelitian itu juga bisa menilai ini. Jadi di KUD atau koperasi itu atau di suatu peternakan, nah kalian bisa menghitung ini apa ini namanya efisiensi reproduksi ya. Nah, 5 data ini bisa kalian dapatkan gitu ya. Kemudian kita bahas satu-satu. Non-return rate. Nah, sapi, yaitu sapi induk betina yang tidak kembali birahi lagi setelah di IB. Ini dianggap bunting gitu ya. Itu adalah yang dianggap bunting kalau dia itu setelah di IB tidak birahi lagi. NR adalah jumlah sapi yang di IB dikurangi apa sampai jumlah sapi kembali birahi. Ini jadi persentasenya adalah jumlah sapi betina yang tidak birahi lagi, yaitu non return dibagi jumlah seluruh sapi betina yang di IB kali 100%. Nah, sebenarnya mudah kan untuk penelitian ini. Kemudian, nah ini contoh kalau melakukan perekah. Nah, untuk kalian, kalau kalian melakukan apa perektal, diupayakan adalah gunakan gloves gitu ya. Ini tidak menggunakan gloves ini ya, kurang tepat ya, harus menggunakan gloves untuk melindungi diri kalian sendiri kan gitu ya, terhadap penyakit-penyakit zoonosis dan lain sebagainya. Terus kemudian eh, tolong dilakukan perlindungan gitu ya terhadap diri kalian sendiri dengan menggunakan tali gitu ya atau apa supaya menghalangi tendangan dari kaki sapi tersebut. Kemudian, nah ini adalah tanda kebuntingan ya. Nah, ini terjadi pembengkakan dari apa bagian vulvanya, daerah vulva itu mengalami pembengkakan, terus kelenjar maminya ini mengalami pembengkakan. Ini merupakan satu tanda hewan tersebut apa bunting, gitu ya. Kemudian NR, nah, ini bukan berarti bunting, non return rate, gitu ya. Ternyata bisa juga CL persisten. Apa itu CL persisten? Kan kalian sudah tahu ya ada 3 CL, Corpus luteum periodicum, yang secara periodik itu ada di dalam ovarium sapi, di mana CL itu adalah kandungannya hormon apa? Siapa ini? Vania, ayo Vania, Vania tahu enggak Vania? CL itu isinya hormon apa Vania? Vania adakah? Ada ya Vania ya?
Nah, sebenarnya ya, kerugian ini bukan merugikan kami sebagai dosen, tapi sebenarnya kerugian apa nih, perkuliahan secara online ini adalah bagi mahasiswanya sendiri, gitu ya. Kalau mahasiswanya itu yang apa namanya ogah-ogahan, akhirnya ditinggal entah kemana, atau kemudian bisa aja ditinggal tidur, gitu ya. Anak saya sendiri juga gitu waktu zaman COVID itu, setiap itu dinyalakan, HP itunya. Kemudian dia hanya tahu waktu untuk di 15 menit pertama itu adalah untuk presensi, jadi siap terus, setelah itu sudah terlelap, gitu ya. Nah, itu kan merugikan sendiri, gitu ya. Nah, akhirnya terus setelah lulus bingung cari apa ya, akhirnya eh, kursus-kursus singkat, gitu ya, kursus singkat untuk memperdalam bidang yang diperlukan. Nah, kan akhirnya bayar lagi orang tua kan gitu ya. Kebetulan waktu itu yang di bidang ekonomi ya, akhirnya kursus-kursus lagi digital itu. Nah, padahal waktu perkuliahan tidak mengikuti, akhirnya kursus lagi, nambah uang lagi. Nah, akhirnya tapi alhamdulillah sekarang apa bekerjanya di bidang itu ya. Kalau kalian zaman sekarang kan digital itu ya, digital marketing atau lain sebagainya. Nah, itu ternyata akhirnya juga bisa bekerja apa namanya sampai lebih dari 10 perusahaan gitu ya, hanya dikerjakan di rumah gitu ya. Itu mungkin sudah fenomenanya seperti itu, tetapi apa ya, kalau dalam hal seperti ini gitu ya kan juga akan merugikan kalian sendiri. Kita sudah berupaya memberikan ilmu gitu ya, tapi terus kalau mahasiswanya kurang perhatian ya, ya sudah rugi sendiri ya. Sekarang kalau Muhammad Rafa, adakah Muhammad Rafa? Kamu ikut enggak? Enggak ada juga. Jangan-jangan enggak ada semua di sini ya. Andini Dwiana Sari Sutrisno, ada enggak? Andini, halo? Fatimah, halo? Hadir, Prof. Alhamdulillah, terima kasih ya Fatimah. Nufaila, Nufaila Prisa Salsabila, nggak hadir ya. Yang jangan-jangan yang hadir hanya beberapa dan yang standby mungkin hanya siapa yang Devney dan siapa ya Aisyah ya karena sebagai BIC gitu ya. Yang lainnya sudah entah kemana gitu ya. Ya sudah. Peternak malas lapor. Jadi saya agak malas memberikan materi ya. Silent estrus, sapi terjual. Oh, tapi tidak boleh males ya. Siapa tahu ada yang tetap perhatian, tetap ingin mendapatkan ilmu, ya sudah saya harus apa namanya ikhlas wis. Yang nggak mau dapat ilmu ya sudah kan gitu ya. Repeat breeders. Nah ini bukan berarti sapi itu tidak penting, tapi bisa apa bisa juga ekstra estrus, kemudian terjadi mumifikasi, terjadi abortus, embrio mati. Jadi ini bisa menjadikan data-data penelitian kalian, gitu ya. Ada conception rate. Nah, ini adalah angka konsepsi. Ini perkiraan yang mendekati benar adalah conception rate. Jadi adanya kebuntingan berdasarkan pemeriksaan palpasi rektal pada hari ke-40 sampai dengan 60 hari pasca IP atau bisa juga dengan USG. Nah, ini yang lebih tepat. Kemudian angka konsepsi ini dipengaruhi oleh fertilitas dari spermatozoa pejantan, fertilitas dari sel telur betina, dan pelaksanaan teknologi IP-nya. Ini service per conception gitu ya. Banyaknya IB yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai betina itu bisa bunting kembali. Nah, service per conception ini akan tidak berarti
bila digunakan semen pejantan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi semen pejantannya harus sama satu satu dari satu pejantan. Nanti bisa biar bisa dihitung SPT-nya. Ini apa supaya kalian itu ada ide untuk penelitian-penelitian apa ya data yang bisa diambil. Nah, ini SPT ini bisa, conception rate bisa, calving interval bisa gitu ya. Nah, NR juga bisa. Itu hanya kalian bisa, mendapatkan data dari dinas tadi. Kemudian bila betina steril ini turut diperhitungkan dalam membandingkan kesuburan populasi ternak. Ya. Kita bicara calving rate, angka kebuntingan, angka kelahiran ya, adalah angka kebuntingan ya, adalah persentase jumlah anak yang lahir, berarti angka kelahiran. Kalau conception rate, angka kebuntingan, sorry. Kalau calving rate, angka kelahiran. Ini persentase jumlah anak yang lahir dari suatu hasil satu kali IB, baik IB pertama, kedua, atau seterusnya. Jadi ini calving rate dilakukan karena sulit tentukan bunting pada umur kebuntingan muda. Jadi akhirnya ngitungnya setelah ada anaknya gitu ya. Kemudian seringnya terjadi kematian embrional atau abortus. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang nyata dibutuhkan paling sedikit 100 sampel. Nah, ini tanda-tanda kelahiran ya. Nah, kalau untuk apa namanya sapi atau hewan itu eh, diupayakan untuk tidak dilakukan pertolongan, kecuali kalau dia membutuhkan. Jadi biasanya kita biarkan dulu ya sampai dia nanti lahir. Kalau tidak bisa baru kita tolong. Biasanya kalau tidak bisa itu karena ada distokia ya toh. Ini kalau perlu pertolongan baru kita lakukan pertolongan, kita tarik ini. Kemudian peralatan IB, keselamatan kerja. Nah, ini eh, pokok bahasan berikutnya, penanganan N2 cair dan juga organisasi IB. Gitu ya. Hmm. Peralatan IB, baik. Nah, peralatan. Nggak tahu nanti kalau kalian itu ada praktikumnya. Kalau ada praktikumnya, ini ada alat pengambilan semen, yaitu vagina buatan itu ya. Terus kemudian alat pemeriksaan semen, tentunya adalah objek glass, ada cover glass, ada mikroskop gitu ya. Kemudian ada alat IB-nya dan IB-nya plastik sheet, nah itu ya. Kemudian glove-nya kan gitu ya. Alat penyimpanan semen beku, kemudian jenis kontainer dan transportasi semen itu. Itu kita peralatan dari IB. Kemudian, nah ini pengambilan semen adalah vagina buatan. Nah ini yang atas ini adalah vagina buatan dari kuda ya. Nah, kenapa kok ada apa botol susu itu ya? Itu karena semen kuda itu sangat-sangat banyak ya. Bisa sampai 100 eh, cc gitu ya. 150 bahkan 200 250 cc gitu ya, bahkan 300 kadang. Nah, makanya itu botol penampungnya itu ditaruh di ujungnya itu ya, ujung karet itu yang warna coklat itu. Nah, ditaruh di situ botol susu itu tadi untuk menampung semennya tadi gitu ya. Beda dengan sapi, kalian pernah lihat ya kalau sapi itu ujungnya adalah hanya tabung reaksi gitu ya. Eh, karena sapi kan hanya beberapa mili saja gitu ya. Nah, ini berbagai macam vagina buatan ya, yang digunakan di lapangan.
Kemudian, nah ini juga, nah kalau pada sapi yang kiri atas atau ini hampir semua pada sapi nih ya. Jadi apa kemudian ada yang ditutup vagina buatan plus pelindung, nah ini dari matahari. Jadi tabung reaksinya cuman ya kecil aja, cukup karena apa volumenya kan cuma 3 sampai 7 cc saja ya pada sapi. Kalau diambil 3 kali seminggu biasanya 3 sampai 5 cc. Kalau diambil 2 kali seminggu biasanya maksimal 7 cc saja. Makanya kecil gitu ya tabungnya. Beda dengan yang kuda tadi, tabung reaksinya adalah berupa susu dot ya, dot susu itu. Kemudian ini adalah preparation, kita berikan lubrication ya pada vagina buatan. Kemudian itu contoh vaselinnya. Kemudian ini koleksi semen dengan dummy yang mempunyai lubang vagina buatan ya. Nah, ini nanti di lubang vagina buatannya itu dipasang apa namanya tabung reaksi ya untuk menampung semen. Nah, kalau ini koleksi semen pada kelinci karena kan penisnya juga kecil, maka tabung penampungnya juga kecil seperti ini. Kemudian ini yang punyanya anjing seperti ini, punya anjingnya. Terus kemudian ini model harap itu seperti itu. Atau kalau tidak yang eh, atas itu ya, segitu saja ya. Apa namanya, hanya nggak pakai tabung ya, hanya berupa selongsong karet gitu ya. Nah, kita biasanya adalah dengan elektroejakulator kalau demikian ya. Kalau vagina buatannya tidak menyerupai yang umum, hanya sebagai penampung saja seperti itu, seperti kiri atas. Kemudian lah lebah itu juga ada ya cara IB pada lebah. Kemudian yang bawah itu cara koleksi semen pada ikan dan bagaimana melakukan IB pada ikan gitu ya. Jadi begini ya, saya berharap dokter hewan itu juga ada yang ahli di bidang apa namanya reproduksi ikan atau di bidang ikan ya jangan sampai diambil oleh orang-orang perikanan gitu ya cara ternyata apa kalau ikan itu kan perkawinannya eksternal ya di luar tubuh jadi sel telur dikeluarkan dalam air kemudian apa namanya itu juga dikeluarkan di air spermanya kemudian terjadi fertilisasi di luar tubuh gitu ya external fertilization. Nah, itu ternyata apa daya fertilnya itu rendah untuk viabel untuk bisa tetap hidup bertahan itu. Hanya tinggal berapa persennya yang lain mati. Maka ternyata dari suatu penemuan itu bisa dilakukan inseminasi buatan pada ikan tadi. Jantannya dikoleksi semennya, kemudian diibikan pada betinanya. Nah, ternyata pada lebah juga bisa. Kita tahu kalau lebah itu kan jantan setelah mengawini betinanya mati kan gitu ya. Nah, ini kita koleksi semen mati kan. Terus kemudian ya kita IB-kan pada betina. Karena ternyata tidak mudah gitu ya pejantan ini untuk bisa mengawini betina dan bisa fertil, mengawini ratunya gitu ya. Ini kalau kita pada babi, pada bawah, yang atas itu pada ayam. Kemudian yang ini kura-kura. Nah, kita tahu kura-kura ini juga sulit gitu ya untuk menghasilkan keturunan. Maka dicoba dilakukan program inseminasi buatan. Kemudian pada gajah, gajah ini juga sudah dilakukan ya di apa Taman Safari Indonesia itu. Terus kemudian kalau di gajah liar ini adalah dengan cara elektroejakulator. Nah, itu biasanya pejantan dilumpuhkan dulu ya tentunya kalau liar itu ya. Ini adalah upaya supaya tidak lenyap, tidak punah gitu ya hewan liar tersebut. Setelah dianestesi dari jarak jauh kita tembak gitu ya dengan anestesi, kemudian kalau sudah dia pingsan baru kita koleksi semennya dengan elektroejakulator. Harus sesegera mungkin, jangan sampai gajahnya keburu bangun gitu ya. Dan ini spermanya gajah. Itu ternyata seperti itu.
Ternyata sama aja ya, meskipun gajah sebesar itu, spermanya juga hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Ini alat elektroejakulator. Ya, biasanya untuk hewan-hewan liar ini atau hewan-hewan yang lumpuh. Nah, yang tidak bisa melakukan perkawinan tetapi dia genetiknya unggul, maka dilakukan elektroejakulator. Kemudian kita melihat semen concentration dia dengan fotometrik gitu ya, dengan secara mikroskopis. Nah, ini seperti ini. Ini peralatan pemeriksaannya ada objek gelas, ada cover gelas. Ada kapas, tisu, tentu dibutuhkan. Kemudian ini alat peralatan IB. Nah, semua peralatan ini ada gun IB, ada plastik sheet, ada vaginaskop. Vaginaskop ini atau spekulum kalau pada kuda adalah fungsinya untuk membuka vulva itu supaya membuka lebar. Kemudian insemination kit ini atas ya, yang berisi dari lubrikan tadi, gun IB, plastik sheet, tisu, kapas, alkohol misalnya ya. Itu diletakkan dalam satu kit, insemination kit itu. Kemudian gun IB pada sapi, ya, yang seperti itu ada penguncinya. Yang berwarna itu bawah itu gun IB pada babi. Kenapa kok gun IB pada babi itu bentuknya seperti itu gitu ya? Karena selain menyesuaikan bentuk dari serviks daripada si babi, ini juga sebagai penyumbat ya. Nah, itu karena apa? Pada babi itu kalau nggak disumbat akan keluar semua gitu ya, anunya apa namanya eh, semennya itu ya, yang diibikan gitu ya. Karena secara kawin alam itu kalau pada babi ada gelatin, nah gelatin itu yang menyumbat supaya semen itu tidak keluar kembali. Sedangkan IB kan nggak ada gelatinnya. Maka dengan karet yang berpilin tadi itu supaya untuk menutup serviks. Gitu ya. Nah, ini swine airut untuk IB pada babi itu ya seperti ini. Kemudian, nah ini kontainer. Kontainer itu yang besar itu ya. Tetapi kalau kita untuk insinerator itu ada kontainer yang kecil. Nah, kontainer yang besar itu berisi kanister di dalamnya. Yang tengah itu ya, yang diangkat ke atas itu ada kanister. Kanister itu ada itu yang ada ditempeli kertasnya, ada pegangannya ya. Ada beberapa kanister isinya kontainer itu berisi berapa kanister. Ini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 10 kanister gitu ya. Masing-masing kanister itu supaya itu bisa tercelup dalam N2 cair. Kalau enggak langsung dimasukkan semua N2 cair kita susah ngambilnya kan. Nah, kalau ada 10 begini, maka kita kemudian di luarnya kita tandai ini jantan sapi potong yang mana kan gitu, sapi perah yang mana ini ada kodenya itu ya. Jadi kanisternya itu diletakkan sesuai kode-kode tadi. Kemudian, nah ini, nah, kontainer ini, nah kalau kita buka gitu ya, terlihat, nah itu berisi kanister tadi itu. Di sini ada berapa? Ada 6 kanister ya. Tapi aslinya kalau yang tadi ada 10 ini ya, ini kanisternya. Jadi ini masing-masing kanister ini ada apa pegangannya gitu ya sampai di sini. Terus dicantol no, tadi ya, dicantolkan di atasnya. Ini berisi liquid nitrogen. Nah, jadi ini liquid nitrogennya ini harus penuh terus, gitu ya. Oh ya, kalian harus hati-hati ketika membuka kanister ini karena min 196 derajat, jangan sampai tangan kalian itu apa ya, kena ujungnya ini ya, kena ujungnya aja, wih, sakitnya bukan main ya. Nah, supaya tidak bingung ini ya, ketika kalian membuka ini ya, kursor saya kelihatan ya, ini adalah tangkai dari kanister yang kalau ingin mengambil kanister yang besar ini, tangkainya ini kita angkat. Nah, tangan kita itu jangan sampai menyentuh yang sini ya, harus dari luar sini aja tangan kita ini. Kalau sampai kena sedikit aja di sini, wah sakitnya bukan main, gitu ya. Terus kemudian, nah ini transportasinya bisa pakai mobil atau sepeda motor ya. Kalau di luar negeri sudah
canggih begini ya, mobilnya yang mewah lagi. Kalau di Indonesia negara berkembang masih pakai motor, kontainer kecil aja yang dibawa. Kemudian handling semen, bagaimana menghandlingnya? Setelah pembekuan, setelah pemeriksaan, dan dicek isi N2 cairnya. Jangan sampai kanister itu berada di atasnya N2 cair, nggak tenggelam dalam N2 cair, mati semua semennya gitu ya. Jadi ini, nah itu pokoknya hati-hati penggunaan ini. Kemudian kalau dicek, kalau habis ya kita isi N2 cairnya. Kemudian keselamatan kerja. Nah ini perlu kita perhatikan. Keselamatan kerjanya, posisi saat pengambilan semen. Kita harus hati-hati jangan sampai keinjak dari apa namanya kakinya ya. Terutama kalau pada kuda itu ya. Biasanya si betina itu kalau dikawin itu kawin alam pun pejantannya itu ditendang gitu loh. Nah itu harus hati-hati pada saat kalau kita mau apa namanya koleksi semen dengan betina sebagai daminya, sebagai apa ya untuk mendapatkan semen tadi ya. Jadi sebaiknya pakai dami saja kalau kuda itu, karena betinanya itu meskipun dia estrus mau menerima pejantan, tetapi ada kebiasaan yang suka menendang. Nah itu yang membahayakan bagi yang mengkoleksi semen. Kemudian posisi saat pelaksanaan IB juga harus hati-hati, maka harus ada pelindung ya dari kaki betina itu supaya tidak menendang kita sebagai inseminator atau dokter hewannya. Kemudian pengamanan bahan dan alat-alat setelah IB juga perlu diperhatikan. Cara pengisian N2 cair itu juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai mengenai wajah kita kan gitu ya. Uapnya sampai berapa sentimeter ke atas kan akan terlihat uapnya. Kemudian recording pada masing-masing belangko itu harus diisi. Pokoknya apapun recording itu tetap harus dilakukan ya. Nah ini koleksi semen pada sapi, pada kuda ya. Nah, ini koleksi pada ini yang wanita ya kalau di luar negeri. Nah, ini ada apa namanya? Nah, daminya itu yang warna putih itu adalah betina buatannya. Nah, itu lebih aman sebenarnya kalau pada kuda daripada yang kiri. Yang kiri ini ada betinanya. Nah, kalau ada betinanya itu biasanya kakinya itu suka apa ya menginjak kaki kita berbahaya. Gitu ya. Nah, ini pelaksanaan IB pada bison. Nah, ini harus ada kandang khusus gitu ya. Nah, ini bisa melakukan IB, fotonya demikian, ekornya itu harus difiksasi dulu ya. Ini kandang handlingnya tentunya seperti ini. Kemudian, nah ini kanister tadi yang saya katakan ya. Nah, itu sebaiknya memang harus menggunakan helm ini yang menutup wajah kita karena ini asapnya bisa sampai ke atas gitu ya. Terus tangan kita pakai glove ini. Kalau nggak pakai itu harus hati-hati jangan sampai di atasnya kanister ini. Nah, sakit sekali naik tangannya gitu ya. Kalau nggak pakai harus samping jangan sampai kena cairannya. Kalau ini IB pada unggas yang atas, kemudian pada babi itu yang pink yang bawah, unggas yang kanan juga unggas ya. Kemudian organisasi IB, nah organisasi IB ini mulai dari administrasinya, strukturnya, unit IB-nya, jalur semennya sampai pejabat petugas. Jadi kalau pusat itu ya dirjen, direktur ya. Eh, Kemudian provinsi itu Dati satu. Nah ini Bina Produksi ini BIP ya, Kepala BIP, Inspektur gitu ya, Supervisor Pengolah Data. Nah ini apa namanya? Kemudian habis dari Dati Sadi ada UPT ya. Nah kemudian Dati 2, kemudian kecamatan, terakhir kelurahan itu adalah pos IB. Kecamatan Uli di desanya pos IB. Yang Dati 2 ini UW. Jadi UPT kita bisa mendapatkan pengolahan reproduksi kepala dinas ya ini di
BPIB ini adalah di UPT, kemudian UW sama ULI gitu ya. Dan instruktur asisten pengelola produksi ya, pengolahan datanya, inseminator pencatatannya, kemudian inseminatornya, kemudian kotip paling akhir ini. Kayak kotip Jumat aja ya, pos IB dan KBPIB. Nah, sekian dari saya. Terima kasih ya. Saya stop share. Masih ada kan mahasiswanya? Masih ada. 72. Devne, kalau dari mahasiswa kita itu kelas B berapa orang, Devne? Kalau kelas E, Aisyah berapa orang? Devne dulu.